Salam sejahtera bagi kita semua. Kebaktian Sabtu Sunyi ini dilayani oleh Bapak Rindolo Sumario, MDiv. Mari kita bersatu teduh sejenak. Hadirin dipersilakan berdiri. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kami berserah pada kehendak Allah. Mari
Ya Bapa di dalam surga, saat ini kami anak-Mu datang ke hadirat-Mu berdoa, memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah Sabtu Sunyi pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, kiranya supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Melalui ibadah yang kami lakukan ini, terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Amin. Hadirin jemaat, kami persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih, di Sabtu Sunyi ini, hari ini kita mencoba merefleksikan ke dalam waktu di mana murid-murid Yesus berhadapan dengan ketidakjelasan akan masa depan dan kehilangan pengharapan. Serupa dengan kondisi saat ini, dengan mudah kita kehilangan pengharapan dan merasa bahwa Allah seolah menyembunyikan diri dan tidak bertindak. Mari kita renungkan firman Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat 3-8. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggung jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang yang mati, supaya mereka sama seperti manusia, dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Demikian. Meski tak
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita tundukkan kepala sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang kami muliakan, yang kami kenal dalam Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah mengantarkan kami bersama-sama untuk kami boleh menikmati ibadah Sabtu Sunyi. Kiranya Tuhan yang berkenan untuk kami boleh dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan di saat-saat kami menghadapi kesusahan duka cita yang amat oleh karena Kristus yang sudah mati untuk kami. Biarlah firman-Mu sungguh menguatkan kami, memotivasi kami dan berikan pengharapan bagi kami. Ajarlah kami untuk meyakini apa yang Tuhan mau sampaikan. Ajarlah kami untuk kami menghidupi apa yang Tuhan mau sampaikan melalui firman Tuhan ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengar dan melakukannya. Di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Tuhan, aku berlindung, jangan sekali-kali ku mendapat malu. Luputkan aku sebab keadilan-Mu, ya Tuhan, sendangkan telinga-Mu. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Jadilah Tuhan gunung batuku, tempat berlindung dan kubur pertahananku. Dan oleh karena nama-Mu ya Tuhan, Engkau menuntun dan membimbingku. Kasihani aku ya Tuhan, sebab ku rasa sesak. Selamatkanlah aku ya Tuhan, oleh kasih setiamu. Bacaan yang pertama mari kita lihat di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 57 sampai ayat yang ke-66, dan nanti kita lanjutkan di dalam Yohanes 19 ayat 39 dan ayat yang ke-40. Demikian bunyi firman Tuhan. Yesus dikuburkan.
Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburannya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati.' Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu. Pergilah dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Yohanes pasal 19 ayat 39 dan 40. Juga Nikodemus datang ke situ. Dialah yang mula-mula datang waktu malam kepada Yesus. Ia membawa campuran minyak mur dengan minyak gaharu, kira-kira 50 kati beratnya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan kain lenan, dan membumbuhinya dengan rempah-rempah menurut adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, yang memeliharanya. Hosiana. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menyaksikan bagaimana Yesus menjalani jalan salib, dan puncaknya adalah Jumat Agung. Yesus akhirnya disalib dan mati, kemudian dikuburkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam ibadah Sabtu Sunyi ini ada 3 hal yang akan kita renungkan bersama-sama. Biarlah 3 hal ini boleh menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi kita untuk kita menjalani kehidupan hari-hari ke depan. Bagian yang pertama adalah bicara tentang kematian, menunjukkan kerapuhan manusia. Ya. Ini karena konteksnya Yesus mati kemudian dikuburkan, ya. Jadi bicara tentang kematian itu menjelaskan bahwa manusia itu rapuh. Manusia rapuh. Segala prestasi, kesuksesan, kejayaan berhenti di situ. Semua kesombongan, keangkuhan takluk juga di situ. Peristiwa kematian. Bahkan semua harapan, cita-cita, rencana juga berhenti di situ. Melakukan apa? Udah mati.
Mungkin sebelum mati waktu sehat merencanakan banyak, planningnya begitu banyak, cita-citanya begitu banyak dan seterusnya. Tapi ketika kematian datang sudah selesai di situ. Itulah sebabnya kematian seringkali membawa duka cita yang amat dalam. Itulah sebabnya kematian juga membawa ketakutan dan kecemasan, bahkan kesunyian yang amat. Jadi situasi Sabtu Sunyi itu adalah situasi yang seperti itu. Itulah yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Jadi para murid diperhadapkan kepada kematian seorang pemimpin, namanya Yesus Kristus, yang selama ini diagung-agungkan, yang selama ini begitu banyak melakukan tanda mujizat dan seterusnya. Tetapi kematian itu disaksikan oleh para murid. Dan itu yang membuat situasi, kondisi hati, perasaan para murid pada waktu itu begitu luar biasa, campur aduk. Itulah yang dikatakan masa-masa Sabtu Sunyi, di mana para murid dihantui dengan rasa takut, rasa duka cita yang amat dalam. Ada kesunyian yang luar biasa yang menguasai di dalam hati kehidupan para murid. Kemurungan, ya, rasa takut, kecewa, kesedihan menguasai mereka. Itulah kira-kira yang dihadapi oleh para murid pada saat itu. Peristiwa kematian siapapun mengingatkan kepada kita semua bahwa kita rapuh, kita itu lemah dan tak berdaya. Meskipun pada saat kita sehat, hidup kita begitu hebat, menjadi orang yang sukses barangkali, dihormati oleh banyak orang, mungkin juga ditakuti oleh banyak orang. Tetapi ketika kematian datang, pada saat itulah kita merasa tidak punya apa-apa. Semuanya akan berhenti di situ. Dan ketika kematian itu datang, paling banter kita hanya membawa jas seperti ini. Selesai. Jadi kematian menjelaskan tentang siapakah manusia yang sebenarnya adalah rapuh, tak berdaya menghadapi kematian. Itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua yang menarik adalah respon para musuh Yesus terhadap kematian Yesus. Rupa-rupanya para imam, orang-orang Farisi, ahli Taurat, tokoh-tokoh politik pada waktu itu yang merasa terganggu, yang merasa terancam kehadirannya ketika Yesus hadir, ketika Yesus mati, Yesus melayani, dan sekarang Yesus mati, tidak berhenti untuk memusuhi Yesus. Meskipun Yesus sudah mati, Yesus sudah dikuburkan, mereka tetap membenci Yesus. Itulah sebabnya mereka sepakat meminta kepada Pilatus supaya kuburan Yesus itu dijaga. Jadi tidak puas kalau Yesus itu hanya mati di atas kayu salib lalu selesai di kuburan. Belum puas. Jadi harus dijaga kuburan Yesus. Padahal kalau mau konsisten terhadap hukum Sabat, ini orang Farisi, ahli Taurat, melanggar hukum Sabat. Sebab hitungan hari Sabat Jumat jam 18 berarti jam 6 sore itu waktu persiapan sudah masuk Sabat. Persiapan untuk hari esok. Nah, ini datang pagi-pagi kepada Pilatus untuk supaya dijaga muridnya, mayat Yesus itu. Ini artinya ahli-ahli Taurat, para imam, orang Farisi, tokoh-tokoh politik pada waktu itu yang sepakat juga untuk melanggar hukum Taurat, yaitu hukum hari Sabat. Demi untuk apa? Untuk membenci Yesus, mencurahkan rasa puasnya atas kebenciannya, dendamnya yang begitu luar biasa kepada Yesus, sampai kuburannya pun harus dijaga, sampai harus melanggar hukum hari Sabat. Kematian Yesus Kristus disalib belum cukup untuk memuaskan rasa dendam dan kebenciannya kepada mereka. Itulah yang ditampilkan
Tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Meskipun Yesus sudah mati, tetapi responnya seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sampai hari ini pun begitu banyak orang yang merespon seperti tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Mereka tidak puas untuk melecehkan nama Yesus, menghina nama Yesus, menyalibkan Yesus, menyangkal Yesus, dan seterusnya. Sampai hari ini kita menyaksikan begitu banyak orang-orang seperti orang Farisi, ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh politik memperlakukan Yesus seperti itu. Bapak, Ibu, dan saudara, itu bagian yang kedua. Bagian yang ketiga, ini respon seorang Yusuf dari Arimatea dan Nikodemus yang sudah kita baca tadi dalam Matius pasal 27, lalu Yohanes pasal 19. Ini di tengah-tengah duka cita yang amat dalam, di tengah-tengah situasi kesunyian yang luar biasa, tampillah seorang Yusuf dari Arimatea, tampillah seorang Nikodemus. Siapa mereka? Menurut Lukas 23 ayat 50, Yusuf ini adalah seorang anggota majelis besar agama Yahudi. Kalau biasanya majelis besar agama Yahudi itu yang disebut dengan Sanhedrin. Itu anggotanya 90 orang. Itu orang-orang pilihan. Dan Yusuf dari Arimatea ini adalah salah satu anggota itu. Ya. Kemudian Matius menjelaskan bahwa Yusuf ini adalah murid Yesus yang pada akhirnya menjadi murid Yesus. Nah, kemudian yang kedua adalah Nikodemus. Nikodemus ini kalau kita baca di dalam Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, seorang tokoh agama yang malam-malam itu datang kepada Yesus. Lalu Yesus menjelaskan tentang kamu harus dilahirkan kembali dan seterusnya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 7 ayat 50 sampai 52, di situ Nikodemus tampil. Dia seorang anggota mahkamah agama juga. Ya, dia tampil memprotes. Tidak boleh menjatuhkan hukuman terhadap Yesus tanpa diberikan kesempatan Yesus untuk membela diri. Ini Nikodemus protes dalam hal itu. Jadi dua orang ini adalah dua tokoh agama yang penting pada waktu itu. Di tengah-tengah kematian, di tengah-tengah rasa duka cita, di tengah-tengah kesunyian yang amat dalam itu, dua orang ini tampil untuk melakukan sesuatu kepada Yesus yang sudah mati. Apa yang mereka lakukan terhadap Yesus? Yang mereka lakukan adalah mereka meminta kepada Pilatus supaya mayat itu diturunkan. Kalau menurut hukum Romawi, orang yang sudah disalibkan itu dibiarkan di situ mati sampai membusuk, bahkan sampai dimakan oleh burung-burung pemakan daging. Tapi hukum Yahudi lebih manusiawi. Jadi harus diturunkan lalu dikuburkan. Nah, ini yang dilakukan oleh Yusuf dan oleh seorang Nikodemus. Mereka menurunkan mayat Yesus. Kemudian mereka mengapani Yesus, mayat Yesus, meminyakinya. Mereka melakukan penghormatan terakhir kepada Yesus yang sudah mati dengan cara memperlakukan mayat menurut agama Yahudi. Artinya apa? Artinya di tengah-tengah situasi kondisi yang sangat menyedihkan itu, situasi kondisi yang sangat menakutkan itu, mereka memanfaatkan kesempatan ini, kesempatan terakhir untuk melakukan sesuatu yang terakhir kepada Yesus yang sudah mati. Dan ternyata mereka melakukan yang terbaik. Berbeda sekali dengan respon para musuh Yesus. Itu jelas. Meskipun Yesus sudah mati dikuburkan, mereka tidak puas. Ya, terus membenci, kalau bisa menyingkirkan Yesus sampai tabir yang paling dalam barangkali. Berbeda dengan Yusuf dan juga Nikodemus ini. Mau melakukan yang terbaik
barangkali yang terakhir kepada Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara, itulah 3 hal untuk kita renungkan bersama-sama. Mari kita lihat apa implikasinya untuk kita. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan saudara, dalam Yeremia 17 ayat 5-9. Di situ Yeremia mengatakan begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berharap pada kekuatan manusia, sebab manusia rapuh dan terbatas. Manusia tidak layak untuk dijadikan sandaran kehidupannya. Berharaplah kepada Tuhan. Manusia hari ini berkata A, besok berkata B, lusa berkata C. Manusia kapan saja bisa pergi. Manusia kapan saja bisa sakit. Yang kelihatannya kemarin sehat, bugar, begitu luar biasa, tiba-tiba tidak ada. Itulah manusia. Makanya sangat tepat sekali bahwa Yeremia mengingatkan supaya Tuhan yang menjadi sandaran kehidupannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara, tadi saya sudah jelaskan bahwa kematian menjelaskan ketidakberdayaan. Itulah sebabnya kematian menimbulkan kesusahan. Kematian menimbulkan duka cita. Kematian menimbulkan ketakutan dan kekecewaan. Tetapi yang menarik di sini adalah di tengah-tengah situasi yang demikian ini, seringkali Tuhan minta untuk kita lakukan sesuatu. Dalam situasi yang tidak normal, dalam situasi yang bisa dikatakan kita dalam keadaan susah, kadang-kadang Tuhan minta sesuatu untuk kita lakukan. Dan rupa-rupanya inilah yang dilakukan oleh Yusuf dan Nikodemus ini. Ya, ini luar biasa. Nikodemus dan Yusuf ini mengambil kesempatan di tengah-tengah situasi kondisi yang tidak normal, lalu melakukan sesuatu untuk Yesus. Itu artinya apa? Di tengah-tengah situasi yang tidak normal sekalipun, Tuhan berikan kesempatan untuk kita berbuat sesuatu. Mungkin Bapak, Ibu, dan saudara punya pengalaman. Ya, kita lagi susah, kita lagi banyak masalah, kita lagi barangkali lagi sedih, kita lagi ruwet pikiran kita. Tiba-tiba ada orang, umpamanya telepon kah, atau mau minta ketemu untuk mau sharing, untuk minta tolong lah, dan segala macam. Malah kadang-kadang, wong saya sendiri saja kok kondisinya kayak begini. Tapi seringkali dalam situasi kondisi yang seperti itu, Tuhan berikan kesempatan untuk kita lakukan sesuatu untuk Tuhan. Barangkali dalam situasi kondisi kayak saat ini, mungkin juga Tuhan pakai supaya kita lakukan sesuatu. Situasi yang tidak normal saat ini, dengan COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akan berakhir. Situasi yang tidak normal itu Tuhan bisa pakai, Tuhan bisa berikan kesempatan pada kita lakukan sesuatu, kerjakan sesuatu untuk Tuhan, untuk sesama. Itulah situasi yang tidak normal. Dan Yusuf, Nikodemus telah mengambil kesempatan itu. Mengambil kesempatan melakukan yang terbaik. Mungkin pada saat itu dia berpikir ini kesempatan yang terakhir untuk Yesus. Karena Yesus sudah mati. Tetapi dia lakukan itu. Tapi puji Tuhan, Yesus tidak mati seterusnya. Besok pagi dia bangkit. Dalam berbagai situasi Tuhan memberikan kesempatan kepada kita. Barangkali juga untuk bertobat. Bukan hanya lakukan sesuatu untuk Tuhan. Barangkali juga Tuhan mau supaya kita sungguh-sungguh bertobat. Selalu ada kesempatan yang Tuhan berikan
untuk kita merespon situasi kondisi yang ada. Berbagai cara dan berbagai media Tuhan pakai supaya kita lakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu, menata diri kita sebaik mungkin sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Itulah kesempatan yang harus kita ambil. Berbeda sekali dengan tokoh-tokoh agama pada waktu itu. Sebenarnya Tuhan berikan kesempatan untuk mereka bisa lakukan sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Tetapi justru sebaliknya, mereka tidak mengambil kesempatan itu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kita di tengah-tengah situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Susah, berduka, kecewa, takut. Tapi Tuhan berikan kesempatan untuk kita lakukan sesuatu. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita saat teduh. Mari kita berdoa dan kita akan masuk di dalam doa syafaat, dan doa syafaat ini nanti kita akan tutup dengan doa Bapa kami kita nyanyikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah mengingatkan kami kembali dalam situasi yang tidak normal, situasi yang susah, situasi yang sulit, situasi yang sedang bersedih dan berduka. Namun seringkali Tuhan berbicara kepada kami semua untuk kami boleh lakukan sesuatu bagi Tuhan. Seperti seorang Yusuf dan Nikodemus yang telah mengambil kesempatan itu untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah duka cita, di tengah-tengah kesunyian yang amat. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan terus menolong, memampukan kami untuk kami peka terhadap kesempatan-kesempatan yang Tuhan boleh berikan bagi kami, dan kami boleh meresponnya dengan positif, dengan sungguh-sungguh mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapa, pada sore hari ini kami berdoa kiranya melalui rangkaian peristiwa Prapaskah sampai kepada Paskah besok hari, kami boleh dibawa oleh Tuhan untuk sungguh-sungguh menghayati akan cinta kasih Allah yang begitu besar terhadap kami. Engkau yang rela menderita, Engkau yang rela disiksa, Engkau yang rela mati, semuanya untuk kami. Biarlah kami boleh menghayati itu, dan kami boleh mensyukuri, dan kami boleh membalas semua cinta kasih Tuhan itu dengan sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, memberikan yang terbaik bagi Tuhan dan bagi sesama. Bapa, pada saat ini kami terus berdoa kiranya Engkau yang menolong, khususnya bagi saudara-saudara kami jemaat dalam keadaan sakit dimanapun mereka berada saat ini. Mari ya Tuhan, Engkau kuatkan, teguhkan imannya, terus berpengharapan kepada Tuhan. Dan kami percaya bilur-bilur-Mu yang Engkau sudah curahkan di atas kayu salib menyembuhkan dan memulihkan segala sakit penyakit yang dialami oleh saudara-saudara kami saat ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk proses vaksinasi, tahapan-tahapan yang sedang terus berjalan. Kiranya Tuhan yang memberkatinya, Tuhan yang turut campur tangan supaya sebagian besar masyarakat Indonesia boleh mengalami atau menjalani vaksinasi ini dengan baik. Semua proses ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Tuhan supaya negara kami segera pulih dari ancaman sakit penyakit virus corona, pulih dari kehidupan sosial ekonomi, dan kami boleh menjalani kehidupan secara normal kembali. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan untuk seluruh anggota jemaat dimanapun berada saat ini.
pergumulan apapun yang mereka alami dalam situasi kondisi yang tidak normal saat ini, mari ya Tuhan, Roh Kudus yang menguatkan, Engkau yang mencurahkan berkat bagi mereka dengan cara Tuhan sendiri, dan Engkau yang akan mencukupkan mereka semua. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Ibadah Sabtu Sunyi telah selesai. Dan marilah masing-masing kita mempersiapkan diri menanti dan menyambut kebangkitan Kristus dengan tetap beriman teguh sambil memuji Tuhan dengan pujian Allahmu benteng yang teguh.